Season 3 Divisi 1 Bermuda. Let's go. Let's go. Dan oke, kita bakalan melihat untuk arah pesawatnya dari arah pertengahan shipyard dan juga riverside bakal langsung menuju ke arah laut antara Rim 6 dan juga dari Mars Electric. Benar, dan kalau misalnya kita perhatikan juga di sini ada EVOS dan juga The Prime yang cukup bersinggungan, di mana Straight bakal coba tuh langsung menuju ke arah Graveyard. Sisanya bakal ngamanin Katulistiwa. Mereka nggak langsung ke arah Observatory ternyata untuk kali ini. Tapi ini menarik banget karena Aura dan Arrowwolf sudah melakukan bala tembakan di arah Mil. Ternyata Halcyon masih belum dapat senjata, udah dapat spas kali ini. Bakal coba untuk menyebar luas terlebih dahulu, bakal spread out aja. Hati-hati Gentong Merah bakal coba diledakin terlebih dahulu, tapi udah nembakin ini 18 sama 7 ya, mereka udah pegang. Udah ada Chrono juga di spawn tentunya oleh seorang Pew Easy, pria idaman wanita. Bakal coba untuk berlari bersembunyi, tapi nampaknya di atas juga ada tim 1 yang bakal menjadi terparty. Halcyon bakal coba ditembak kali ini dengan sebuah SM8 yang masih belum bisa dijatuhkan. Dimana Rolf masih coba untuk nyari senjata aja. Mereka bakal fight dan nabrak Aura di arah Mil. Kita lihat ada satu jendela juga yang bakal coba untuk dipakai. Strafing tentunya. Chrono dipasang. Langsung padar. Dan melakukan bang. Jaga 14-nya. Dimana pemain air pakai cukup kesulitan kali ini. Dua orang berhasil dijatuhkan. Pew Easy masih nunggu bala bantuan juga. Ada Black yang nampaknya bakal menjadi pertolongan pertamanya. Yes, dan di sisi lain ada Boom Esports yang bakal join. Yap, bakal tembakan lagi seorang Black juga. Jump shotnya gagal untuk mendapatkan lawan Black tinggal sendirian. Dilangsungkan Arrow Pro Team harus eliminasi di posisi ke-12. Tinggal 11 tim. Di atas ada yang lagi datang lagi. Father dan Pew berhasil di revive tentunya. Kali ini Aura bakal dijepit karena ada tamu yang tadi undang. Itu ada Boom Esports. Menembak di jauh Alnova dengan sekarangnya berhasil untuk main. Masih ada Kampon yang cukup membantu untuk tim Aura. Tapi Mang dan juga Maybe bakal menjepit. Marley juga bakal jatuh dari sebelah kanan. Cukup menembakkan sayap dari jendela juga masih bisa diincar, di mana Maybe dengan Chrono yang masih bisa main aman tentunya. Satu orang udah masuk ke depan, Mang dengan 14-nya bakal coba ke depan, dan ternyata Aura mulai jatuh satu persatu. Tinggal seorang Amek juga sendirian, bakal belajar lagi, dan nampaknya Aura nggak bisa dan puas di posisi ke-11. Wow. Ini satu tempat daerah atau area Mil yang langsung dihuni oleh 3 tim besar kita, yang dimana dari Aerowolf sendiri harus diratakan oleh tim Aura. Ketika sehabis Aura bisa meratakan tim Aerowolf, justru dari Boom Esports habis ngeluting di area Riverside, mereka langsung datang untuk coba nengok dan akhirnya terjadi perang, dan itu menjadi momentum buat Boom bisa mendapatkan kembalinya dari Aura Esports untuk full team. Tapi untungnya untuk Aura sendiri dapat 4 poin eliminasi. Iya. Berarti dapat 4 poin. 4 poin. Tapi sedangkan Aerowolf benar-benar nggak dapat poin sama sekali. Dia tusun dan itu poinnya 0. Ini untuk di game pertamanya. Ya. Berarti untung nabrak di Mil Auranya, tapi juga nggak begitu menguntungkan karena ada Boom Esports tiba-tiba dari Riverside untuk naik ke atas. Dan ini benar-benar panas banget. Baru di early tiba-tiba udah ada 2 tim yang langsung tumbang. Betul. Dan kita ingat bahwa untuk sistem poin kita itu sistem poin baru, yang dimana peringkat 12 sama peringkat 11 itu hanya 0 poin, nggak dapat poin sama sekali. Walaupun sebenarnya Aura udah ngantongin 4 poin kill, yang dimana memang 1 poin kill itu 1 poin. Ini gila. Ini benar-benar gila banget. Tapi kalau kita perhatikan juga di arah Observatory, ternyata ada tim The Prime yang menduduki rumah dari EVOS Esports sama Macan Putih yang bakal coba untuk target aja ya. Dia bakal coba di-scan dulu sekitar Observatory bakal ada orang apa enggak. Tapi The Prime ini enggak melakukan rotasi yang cukup cepat karena memang melihat nampaknya kalau misalkan mereka melakukan rotasi lebih cepat lagi, ini bakal ketemu sama tim di open field. Iya, bakal ketemu sama tim yang di open field. Dan ini kalau kita lihat dari turunnya tim-tim yang sudah masuk di drop point mereka masing-masing, ini dari kita lihat dari POV saya sendiri itu aman-aman aja. Walaupun sebenarnya dari EVOS sebenarnya kalau ada tamu atau ada orang yang bakalan coba nabrakin mereka, kalau mereka belum siap untuk dari segala resource, mereka bakal coba untuk tarik mundur dulu ke hanggar dengan menggunakan launchpad mereka untuk secara keseluruhan bisa mendapatkan tambahan lebih untuk resource-nya di area hanggar. Tapi saya sendiri mungkin sudah lebih membersihkan daerah hanggar sendiri sampai benar-benar tidak ada yang tersisa untuk tim-tim pun yang datang untuk sekedar mampir untuk bisa ngambil beberapa senjata. Dan mereka juga turun di arah Blue Zone juga pastinya. Dan kalau misalnya perhatikan dari skillnya cukup menarik ya. Kemarin ada Legal untuk pakai Misha, dan juga kita lihat ada Force juga tadi yang dipakai untuk nahan zona di luar. Tapi ini belum kelihatan banget karena dari saya sendiri udah coba untuk main di luar zona sekarang, For. Iya,
dari saya sendiri bermain di luar zona bakalan coba buat setidaknya yang nggak terlalu terburu-buru untuk masuk ke zona selanjutnya, karena seperti yang gua lihat kemarin di match day pertama itu saya sendiri ketika mereka udah clearing di area hanggar atau sudah selesai ngeluting di area hanggar, mereka bakalan coba buat mutusin stay di area tower antara Bima Sakti dan juga Clock Tower. Iya, sebenarnya ada keuntungan juga kalau misalkan lu tuh main di luar zona. Ketika lu udah main di luar zona, itu udah ada kemungkinan besar banget kalau misalkan di sekitar lu udah gak ada musuh. Nah, Jadi bisa kita lihat aja di sebelah depan kanan ya. Maksud gua depan, kanan, kiri tuh tinggal diliatin aja. Bisa steal kill. Bisa steal Bisa kill. nge-sandwich juga. Jadi bisa dapat poin yang lebih dari 4 menurut gua. Kalau misalnya ketika lu itu nabrak di waktu yang tepat banget. Cuman ruginya ketika lu gak punya medkit, gak punya inhaler, itu agak susah untuk nahan di luar zona. Makanya mereka butuh forge. nah, iya butuh force. Sebenarnya kalau untuk force sendiri gua rasa nggak terlalu begitu efektif ya kalau untuk dipakai sekarang, karena masih ada karakter Chrono yang menambahkan movement speed ketika memang diaktifkan gitu. Jadi masih bisa untuk menjadi tambahan untuk kecepatan larinya ketika memang dia cukup jauh di zona Iya. sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya untuk penggunaan alok pun sekarang sudah mulai minim gitu Menurun kan. ya. Jadi yang lebih dipakai itu kayak Clue, Chrono, Ya. emang yang pakai forge juga tadi cuma ses doang. Betul, Dan ada- juga yang lucu emang itu dari Legalot itu menarik banget karena ada Misha di sana. Misha mereka dia Sorry kalau mungkin bukan Misha, Alvaro. bukan yang mobil. Oh, mobil ya Misha. Iya, Misha. Betul, Dia betul. pakai Misha kemarin Ya, 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 karena ya. Legalotnya sendiri. Betul, Dan kalau bisa kita perhatikan juga di arah map kali ini di daerah pick udah ada tim 5 dan juga ada tim 7 yang sekarang mengamankan rumah beton di bawah pick tentunya. Nah. Dan juga ada tim 8 yang ada kemungkinan juga untuk naik ke atas dan itu cukup open field tentunya. Cukup open field ya, karena kalau kita lihat ataupun kita coba lihat POV dari minimap, ini kalau mereka berkumpul di sini, otomatis mereka pastinya setidaknya sudah mendapatkan satu info box. Yang dimana mereka menjadi satu informasi juga buat mereka, setidaknya walaupun nggak mencoba untuk melakukan rotasi atau mencari musuh, mereka tetap objektif untuk tetap mengisi beberapa bangunan yang mungkin proper buat mereka bisa mendapatkan hit-hitnya ke arah musuh yang ada di luar zona. Ya sebenarnya bisa steal kill juga pastinya. Cuman sekarang juga kan semua rame banget pakai dual vector ya. Dan dual vector sendiri untuk di mid range-nya itu agak dikit damage-nya daripada kalau misalkan lu tuh bener-bener close combat banget. Kalau misalkan deket banget tuh bagus banget karena ketika lu pakai Chrono dipecahin sama vector itu bener-bener cepet banget. Iya. Kalau double vector, kalau kita coba nembakin hit ke arah Chrono itu bakal cepet banget karena dari Chrono sendiri walaupun sebenarnya Chrononya itu max, tapi itu cuman hanya 600 health point aja untuk dari shieldnya sendiri. Ketika ditembakin 4 orang pun atau 2 orang pun dengan double vector itu udah pasti hancur. Iya udah pasti cepet banget hancurnya. Tapi Betul. kerugiannya ketika lu pertarungan jarak jauh. Apalagi ya supportnya udah tumbang duluan. Tinggal rasanya udah pakai dual vector. Itu susah banget buat follow up ya. Kecuali supportnya benar-benar pintar jaga diri. Tapi nampaknya di sana sama bakal ada pertarungan antara EVOS Esports dan juga tim The Prime kali ini. Mulai bergerak, Sam 13 lewat sebelah kanan. Coba untuk melebarkan sayap juga tentunya. Perlahan tapi pasti. Terlihat. Hey udah mulai terlihat juga. Bakal diganti juga Chrono diaktifkan. Bakal tiarap dan Sam 13 pun terjatuh kali ini. Menunggu follow up dari seorang Kenzo. Tapi Heyu berhasil nge-end Sam 13 kali ini. Kedok langsung di-end. Mr. 05 berhenti. Gak bergerak. Dan kita lihat ternyata belum ada pergerakan dari 05. Dan Street bakal coba untuk membantu nge-follow up Mr. 05 yang sampai sekarang belum bergerak. Wah, ini dari EVOS sendiri, dari Sam 13 agak sedikit mistake ketika dia melihat ada satu pemain The Prime yang sudah berpapasan dan akhirnya ya sampai akhirnya Sam 13 pun juga harus dieliminasi, walaupun ini dari EVOS sebenarnya ada peluang buat mereka bisa benar-benar pecah war untuk di area observatory, tapi dengan adanya Regi yang tadi sempat ada sedikit technical issue dan akhirnya dari EVOS bakal coba untuk ngeriset dan narik mundur untuk jauh meninggalkan daerah observ untuk bisa langsung masuk ke zona selanjutnya. Iya, dia bakal tarik mundur aja dan tim The Prime bakal coba untuk make sure terlebih dahulu coba untuk mengitari daerah observatory di mana ternyata 05 udah comeback ya. Iya. Udah comeback juga to the game dan dia bakal coba untuk lari tentunya sejauh mungkin masih ada di luar zona. Untungnya masih zona pertama juga jadi belum terlalu sakit. 05 sudah bergerak cuman ditukar dengan kematian seorang Sam 13 ini sungguh bayaran yang bener-bener mahal banget pastinya. Pastinya mahal banget dan kita bakalan lihat untuk zonanya yang akan sedikit lagi merapat ke arah zona putih, tapi sudah ada beberapa tim juga yang sudah bergerak di mana DG pun dari area Sentosa bakal coba melewati jembatan untuk mungkin saja berhenti sejenak di area mercusuar. Kalaupun ini zonanya bergerak ke arah bawah dan ternyata di sini sudah ada sekitaran 5 tim yang sudah mengisi di area
sentral tengah atau dari zona tengahnya sendiri, dan ini dari DG pun juga sebenarnya masih belum bisa oke, maksudnya masih santai aja ya untuk masuk zona selanjutnya karena dekat banget sama Mercusuar dan juga garasi dekat Kotu. Iya, karena ketika mereka turun di Sentosa dan mereka untuk memutuskan naik sebuah zipline untuk menuju ke zona berikutnya, itu udah ada gariskan sebenarnya. Iya, iya. Sebenarnya paling aman itu lo entah lewat Mars Electric atau lewat Captown. Cuman bahayanya adalah ketika lo lewat Captown itu ada Onyx. Kan dia nggak lihat ya. Betul. Kemungkinan ada Onyx. Kalau misalkan di Mars Electric kemungkinan juga ada tim. Tadi kalau misalkan ada Boss Nightmare juga turun di Mars Electric. Jadi mereka mau nggak mau harus tahan dulu. Tahan dulu. Sampai Maxer benar-benar kayak ada beberapa orang yang benar-benar tumbang. Itu lagi perang posisinya walaupun dia nggak lihat map ya itu bisa pindah. Betul, dan ini gue juga bakalan lihat buat POV dari EVOS sendiri karena dia balik lagi ke area observatory untuk memanfaatkan launchpad, yang dimana launchpad sendiri sudah kelihatan arahnya nih, arah The Prime sendiri udah lompat ke arah sana. Kalau misalkan dari EVOS yang mengikuti pattern dari lompatnya The Prime, ini akan menjadi keuntungan buat The Prime kalau misalkan The Prime pun sadar bahwa EVOS pun kembali lagi untuk mengikuti alur dari pergerakan The Prime. Sebenarnya kalau misalkan dia mau maksain ke Katu lagi gitu ya udah kalah personil, gue rasa mereka bakal coba untuk geser. Jadi nggak bisa lewat Katu lagi. Betul. Bakal lewat daerah lain juga untuk EVOS, apalagi tinggal bertiga. Betul. Saya kayak lewat pinggir zona aja karena banyak banget tim-tim yang coba untuk lewat pinggir-pinggir. Kayak kemarin kita ngeliat Onyx juga dari Captain bener-bener kayak dia jauh banget muterin lingkarannya, dan juga ada SES juga pastinya. Itu SES tuh selalu datang di belakang. Ya kan? Ketika tim lagi perang, tiba-tiba tuh di belakang zona tuh ada SES gitu. Nah. Dan sebenarnya kalau gua bisa prediksi ya untuk matchday kedua hari ini kayak gua tuh mengira bahwa dari grup C sendiri akan lebih sedikit barbar karena mereka sendiri ini baru hari pertama mereka untuk bermain di Free Fire Master League Season 3 Divisi 1. Iya. Karena gua bisa lihat bahwa ya ini adalah kesempatannya buat grup C bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk poin kill, walaupun sebenarnya poin kill itu sudah terhitung 1 poin kill saja. 1 poin saja, tapi memang mungkin dari kita lihat sekarang ini benar-benar pasif banget dan mereka hanya menunggu ada mistake-mistake dari beberapa player yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain. Dan kita kali ini kita ketemu juga Boss Nightmare. Yang gue bilang juga udah crowd aktif karena sekarang Aimgat angkat satunya. Beot di drag ke atas, masih coba untuk bersembunyi dulu di dalam rumah karena DG mulai bergerak masuk ke dalam zona. Mereka bakal dapat pressure dari zona yang bakal masuk, cuman belum begitu sakit juga. Jadi kalau misalkan Boss Nightmare mau ngeras bakal bahaya. Tapi di sana sama EVOS 05 berhasil dipulangin ke lobby oleh tim The Prime. 2 orang tersisa dari tim EVOS. Kita balik lagi, Boss Nightmare dan juga tim DG masih berperang untuk saat ini. Dimana Aimgat coba untuk mengamankan posisinya di arah atas. Apollo dengan M14-nya juga sudah mendapatkan posisinya, dan tim DG agak macet ya, tersendat kali ini. Coba untuk memanfaatkan suatu gol untuk masuk ke dalam rumah tim Boss Nightmare. Mereka udah sadar nih, udah gak ada orang lagi. Gue tersebar luas banget dari tim Boss Nightmare. Mereka bakal coba untuk keras ke arah dalam karena ini dia tim DG di mana seorang Jafar juga udah kena damage yang begitu banyak. Ya kali majuin aja, mulai perlantai pastiin apa Kevor? Iya, ini dari tim DG pun juga nggak langsung coba greedy, langsung naik ke atas lantai 2 karena ini masih melakukan setup dan satu pemain dari DG sudah sekarat dan sudah ada open tembakan lagi. Yap, di sini MK dengan 18-1 juga menembak ke arah Chrono juga begitu kuat damage yang dihasilkan, tapi ternyata masih ada Chrono yang menghalangi tembakan dari seorang MK tentunya. Masih coba strafing lagi, ada granat di sisi lain. Kita lihat tadi tim EVOS mulai jatuh satu persatu dan tinggal 1 orang lagi lone survivor tersisa, tapi kita masih lihat ke arah tim DG dan juga tim Boss Nightmare tentunya yang masih belum kelar juga perangnya. Bahkan coba untuk memilih melipir dan mundur ke rumah labirin tentunya. Iya, sudah ada UAV juga yang menjadi satu informasi kill dan ternyata ada 2 pemain dari Boss Nightmare yang tumbang. Iya, 2 orang udah jatuhkan kali ini Fearless, bakal coba untuk backup tentunya. Masih ada 4 orang lagi dan ternyata bakal dimaju oleh tim Dunia James. Seperti tinggal Apollo sendirian, juga survivor kita bakal dimajuin. Satu langsung dengan Jafar, apa satu langsung dengan ditembak. Apakah yang yakin? Yes, Boss Nightmare puas di posisi ke-10. Tinggal 9 tim tersisa. Wow. Ini dari Boss Nightmare memiliki advantage buat mereka bisa menguasai gameplay dari DG Esports. Yang dimana tadi sempat agak sedikit terkunci pergerakan dari DG di area luar zona dan juga di belakang pagar. Tapi ini satu keuntungan juga di mana ternyata ada lagi fight yang terjadi. Yap, kita bakal pindah dulu ke rumah beton tentunya di arah pick kali ini. Dan Suku Beda bakal coba dengan tamu dari Bigetron Bet. Udah ada Crown Bet, bakal ditembak kedua vektornya. Seorang satu orang itu Ibram. Ayah kita pun jatuh kali ini. Masih ada 3 orang lagi di Bigetron Bet. Dan Suku Beda berhasil ditumbangkan dengan begitu cepat oleh Bigetron Bet. Wah. Ini baik sekali, tapi nggak berhenti sampai situ aja karena ada Island of God yang udah mantau di area rumah labirin, yang sudah nge-scoping ke area Bigetron yang pecah di area beton. Ya tentunya kali ini juga bakal perang lagi antara Boom Esports tentunya dengan SES pastinya. Onyx ternyata di luar sana, rumah sabun bakal jadi tempat pertarungan mereka. Udah ada 10
satu gelas disiapkan oleh Marley. Bakal tembak depan, Marley. masuk ke kandang buaya. Namanya kali seorang Marley pun terjebak oleh nostalgia. Gak bisa kemana-mana. Satu lawan satu. dipukul Masuk Bansi. kemana? Tayo pun terjatuh. Masih menunggu bola bantuan. Seorang Wiza pun bakal datang membantu kawannya. Boom, mulai hungry Maybe. nampaknya kali ini. Maybe pun terjatuh. Onyx gak mau kalah. Menolong mati What? kali ini tinggal sendirian. Alnova tersisa. Bakal coba didapatkan, tapi ternyata Gare langsung memulangkan satu player dari Boom Esports. Iya ya, nih dari kedua tim akan mereset kembali untuk melakukan revive, bakal coba objektif, dan dari Wiza bakal coba memutar ke belakang, keluar, dan di sana terlihat ada Mang di sana. Yes, Mang berhasil menjatuhkan seorang Wiza juga. Wiza nampaknya kali ini masih menunggu pertolongan dari seorang Tayo. Bakal diaktifkan. Dan ternyata nice ada satu counter. counter. M79 sudah diamankan, tapi Ayoji pun datang mengganggu pertempuran dari Boom dan juga Onyx kali ini. 7 tim langsung Counter. melontar. DG pun terjatuh. 2 orang langsung. 3 roll goal sendirian. Roll good. Bakal coba bantu di revive dulu. Wiza pun datang. Chrono diaktifkan. Bakal coba maju. Keluarnya cukup baik dari tim Ayoji. Tapi Bion Alnova. udah gak bisa tertolong lagi. Masih ada Boom Alnova yang bakal coba ditembak dengan dual vektornya. Bakal tembak dari seorang roll good. M79 masih disimpan oleh Rule kali ini, Pak. Wow, ini bakal pecah banget karena 3 tim, dan datang lagi The Prime yang akan join to the fight di sini. Ya, benar buat lawan memiliki seluruh tim The Prime League. Bakal coba berapa kali pun tumbang dengan 4 tim tersisa kali ini. Masih ada Yoji tentunya yang bertahan di zona-zona terakhirnya. Tapi kita lihat Roll God berhasil menunjukkan Heyu bakal di revive terlebih dahulu, tapi Alan of Gods gak bisa bertahan lama lagi karena sudah tumbang oleh tim The Prime kali ini. Wow, itu di rumah Sabun, di area pick, itu total ada 4 tim, bahkan 5 tim yang join. Dan satu persatu, tim itu tersebut akan tumbang. Dan akhirnya, The Prime sebagai tim terakhir yang datang, justru bisa menyelesaikan dengan cepat. Karena memang tim-tim yang ada di rumah Sabun, itu fokusnya pecah. Karena banyak banget tim yang join dan banyak banget dari segala arah yang masuk, tembakan-tembakan, strafing yang dilakukan antara senjata dari double vector, bakal juga dari double barrel, itu benar-benar bisa jadi distract buat tim-tim lawannya untuk setidaknya mengincar yang terlihat di sana. Tapi kalau misalkan lu perhatikan kali ini, Bigetron Beat dapat compound, di mana zonanya ternyata itu benar-benar open field banget di sisa sisinya. Kalau misalkan perhatian nih, Bigetron Beat bakal untung banget, bahkan mereka punya pohon-pohon yang bisa dimanfaatin untuk masuk dan bertahan di dalam zona. Betul, dan sekarang kalau kita lihat dari minimap sendiri, itu mereka masih dapat sekitaran hampir 20%-nya untuk bangunan labirin. Dan ini tinggal hanya menunggu dari Bigetron Beat bisa memanfaatkan kompon yang ada. Karena di sini dari zonanya sendiri, The Prime pun masih lengkap dengan 4 pemainnya. Dan gua rasa The Prime pun sudah mengumpulkan banyak banget resource yang mereka dapatkan dari peti-peti mayat yang sudah ada di sana. Dan di sini Sesnotden pun juga udah mantau dari area Bigetron dan juga sudah sadar karena dari The Prime sendiri terdengar cukup jelas perangnya di sana. Ya, bakal memanfaatkan patahan juga. Regar berhasil mendapatkan Jojo, masih ada Chrono tentunya yang berhasil menyelamatkan nyawa seorang Jojo juga. Zona mulai menutup lagi, bakal join dan kumpul. Welcome to the party, tim The Prime bakal coba untuk masuk, mulai membara juga kali ini, bakal pakai medkit terlebih dahulu. Ses pun coba untuk berusaha masuk ke dalam zona, tapi kita lihat ternyata udah gak ada zona tersisa, harus masuk sekarang. Tapi tim Bigetron Beat berhasil mendapatkan rumah labirin dan Sesnya ketemu sama tim The Prime kali ini. Tembakan langsung juga di Noten, masih belum bisa keprediksi juga. Tim The Prime masih cukup bertahan dengan di balik lualnya. Tembakan langsung juga, Fung terkena damage, masih bisa bertahan. Tinggal 3 orang lagi tadi tim The Prime. Heyu pun terjatuh, tapi kita lihat Lindsay bakal coba untuk menyelamatkan seorang Heyu, malah menjadi senjata makan tuan, harus tumbang juga. Tinggal Nick sendirian, Gelang Survivor, granat dihasilkan, bakal dimasak. Duar! Berhasil mendapatkan Sesbara, bakal dimaju lagi. Tembak langsung, dan berhasil untuk Chrono pun masih ada dan membantu seorang Dix kali ini. Gruol cukup bagus, 1 lawan dunia kali Dix pun gak bisa bertahan lagi. Masih ada Gruol yang cukup taktis dari seorang Sepedix, bakal tumbang juga karena ada Bigetron Beat yang mulai mengamuk kali ini. Yes, Fung pun juga sudah terjatuh, di mana Kojak bakalan menjadi last man standing. Masih ada 1 Yangot yang bakal mencoba untuk mengcover. Ada Jojo yang berada di luar zona, bakal coba tapping, dan akhirnya Sesmizu harus tereliminasi di peringkat kedua. Dan Buya untuk Bigetron Beat tentunya. Congratulations buat Bigetron Beat, berhasil mendapatkan Buya di game